Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo 여러분. Apa itu artinya? Semuanya. Annyeonghaseyo. Wis gak ngerti aku. Kurang dari apa depannya Pak? Annyeonghaseyo. Kan Annyeonghaseyo. Ngono lho. Sing sungkan-sungkan ngono lho. Ayo, 1, 2, 3. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Selamat datang di Waktu Santai. Oke guys, sekarang kita mau mencoba sebuah challenge yang lagi viral banget saat-saat ini, yaitu Dalgona Challenge dari Squid Game. ya pasti kalian udah pada familiar semua lah dengan serial Squid Game. Dan kenapa kok bisa viral sebegitu viralnya? Nanti kita bahas juga di sini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung coba untuk membuka Dalgona Candy yang kita belum tahu bentuknya apa ini. Ya, kena dulu. kita lihat. Oke? Iki anu yo. Hah? Popol, Pak. Iya, memang. Oke, siap? 1, 2, 3. Oh, deket. Wih. Dan Yeay, bulat. Dan sudah terkikis sedikit. loh, Dari kamera, dari kamera. aku paling susah. Kamu apa? Bulan ini, Pak. Oh, rasanya gini ya. Kayak Dalgona Cafe. Oke. Kita mau mencoba buat menyelesaikan challenge ini dalam waktu berapa menit? 5 menit ya? 5 menit ya. Ngomongin. Oke guys, selain kita mainin ini Dalgona Candy, kita juga akan membahas sedikit mengenai Squid Game. Jadi kenapa kok bisa Squid Game ini seviral itu? Terus kita juga nanti bakal bacain sedikit Easter egg yang ada, yang pasti kita miss, nggak duga ternyata sudah dijelasin. Oke, iya. langsung kita start. Stay tune. 5 minutes. Oke, ready? Siap ya? Siap. 1, 2, and start. Oke. Suryo kok lancar banget ya. Oke, pertama kenapa kok game ini begitu viral ya? Tahu konsen, Bro. Jawab bro. Suryo, kenapa? Ya karena filmnya terkenal kali ya. Nah ya kenapa kok tidak terkenal? Ya apa ya? Kalau menurutku sih karena Yeay, berhasil. Berhasil. loh. Berbang. Dor. Parah. Udah kalah Suryo. Jadi hukumannya nggak dapat kopi. Ini aku dapat. Oh, kok. ini ampun. Ayah. Ini sambil aku nikmatin Kalau Dalgona. menurutku karena itu sih, Bro. Kenapa? Karena yang nonton pun itu juga bisa involve gitu loh, kayak di filmnya. Kan challenge-nya ini pasti banyak netizen yang gitu aja gampang lah, bisa lah. Oh, soalnya game anak kecil kan. Iya. Ya. Pasti kayak kalau aku yang jadi itu aku bakal gini. Jadi Berteori. seru ya. Kalau Koryo, kenapa kok bisa viral? Karena menampilkan sisi gelap manusia. Nah, itu juga sih. Dan tanda kutip begini, kadang-kadang kan mungkin ya kadang-kadang aku berpikir kan ada kalau kita bayangkan kan orang membunuh seseorang itu kan bukan persoalan yang yang mudah atau cuma begitu saja. Ya, tapi nggak ini nah. di sini ini karena kamu menyerahkan dirimu untuk tahu resikonya, kemudian orang nggak suka door langsung. Jadi Jilat-jilat. ada sisinya itu, jadi orang kayak merasa dirinya dibawa untuk memahami hal itu. Bro. Oh yeay. Cuman 2 menit. Squid Game is too easy, bro. Ya, Dalgona itu isi. Tadi aku cuman berapa Oh, menit? man. Semenit. Ayah nih.
Berarti Ini- kesimpulannya kalau kita ada di Squid Game beneran yang mati Enggak. Kakek Ilham ini. Kakek Ilham. oh, dia kayak mati ternyata pas spoiler. Aduh. Lanjutin tadi. Kenapa? Karena relate juga sama pandangan orang tentang how to get money gitu kan. Bukan juga. Gimana? Mungkin itu juga ya, tapi surprisingly bagaimana kadang-kadang kita dalam sisi dark side-nya manusia itu membayangkan bagaimana mungkin mematikan atau melakukan suatu kejahatan menghilangkan nyawa orang semudah itu. Oh, Ya, kebetulan sebenarnya inti filmnya kan bukan ini sebenarnya. benar. Tapi inti filmnya itu kalah mati, benar Ya. nggak? Nah itu. Gimana Menang caranya dapat supaya uang, menang? udah. Heeh. Nah, dan di situ orang kayak dibawa imajinasinya itu kalau mungkin ya kalau kamu bayangkan kan kamu menang game ya. Mungkin ada beberapa orang mungkin bayangkan kalau aku yang nembak itu, enak kayak aneh mungkin juga loh ya gitu. Itu juga mungkin bisa Sambil aku matiin aja deh. membuat film ini juga jadi lebih karena memang sekasar itu sih. Nyambung lagi ke Rio, kenapa kok film ini viral menurutku? Cukup anti mainstream sih. Jadi selama ini kan kita lihat drama Korea itu serial Korea kebanyakan kan tentang ya romance, terus habis itu drama-drama Sopan-sopan lah ya. perselingkuhan, ya, Sopan-sopan gitu. drama-drama anak sekolah kayak gitu kan. Tapi kali ini benar-benar dikemas dengan cara yang berbeda sih. Jadi Squid Game ini menurutku cukup mind blowing banget. Ya gak nyangka aja, misal kok kepikiran gitu loh membuat sebuah game, tapi Masih benar. iya, tapi maksudnya hadiahnya itu hadiah segede itu uang beneran, tapi kalau semisal kalah ya nyawa Pak taruhannya gitu. Jadi menurutku cukup unik dan buat viral itu sih. Jadi misalnya belum ada sama ini aku lihat Dan drama Korea. konon katanya ini diangkat dari sinetron juga. Karena terjadi sinetron di Korea. Oh ya? Kayak aku baca di mana? Hah? Serius ya? Ya, aku lihat di TikTok. Maksudnya pada saat itu, pokoknya kira-kira mulai begini lah. Jadi banyak orang kumpulan itu, terus ada yang lolos itu cerita soal bagaimana. Ya kebenaran dan apa tidaknya aku nggak tahu. Oke lah, nanti coba kita search. Oke, langsung lanjut lagi. Kalau semisal kita main di game ini, kira-kira kalau dari Aldo dulu, kamu optimis menang di game apa? Nih ini Soalnya udah kelihatan ya. udah nyoba dan isi PC sih guys. Terus Selain itu, game pertama aku juga kayak optimis tuh. red light, green light. Oke. Kenapa kok bisa optimis? Ya gampang gak sih? Loh, dia ada detektornya loh Pak. Kamu gerak dikit langsung dia. Yes. Yes. Apa sih? Jadi gimana bro? Makanya saya ini sebagai seorang drummer tuh punya tendensi Oh. gerak-gerak. Tapi ya overall kayak gampang sih. Terus yang ketiga challenge apa ya? Ketiga itu apa ya? Aduh lupa. Oh, tarik tambang. Itu tarik tambang langsung. Tarik Kan tambang. pertama red light, green light. Kedua gangguan. Ya, dua. Ketiga Tiga tarik tambang. keempat kaca. Ya, Kelima pada Squid Game. iya. Ada Nah, yang kalau miss nggak? kalau hah? Ada yang miss gak itu gamenya? Apa ya? Ya wis lah. Kalau tarik tambang aku pasti dia yang menang. Bantu yang Ini kena gula. Tarik tambang terus apa lagi ya? Tebak-tebak kaca itu. Ya itu enggak ya itu. Nggak yakin. Nggak yakin. Gila itu tuh hoki-hokian sih. Iya. Aku ya sama kayak Aldo sih. Jadi Dalgona ini udah kelihatan menangnya kan. Tadi baru berapa menit udah nggak sampai semenit bahkan udah selesai. So visi. Nah, terus kedua red light green light.
red light green light karena aku suka lari guys. Jadi menurutku sih cukup mudah sih. Di lari terus habis itu berhenti itu menurutku cukup apa ya? Ya tinggal main refleks aja sih. Kalau misal kita benar-benar refleks, benar-benar fokus mestinya sih nggak terlalu susah sih main itu. Kalau Kalau aku gini, kadang-kadang kan kita berpikir bahwa di green light itu gampang menang ya, karena kita nggak di bawah tekanan. While sebenarnya mereka itu pada waktu itu mungkin saja bisa menang semua memang bisa, tapi karena mereka kaget, maksudnya nggak bisa mikir dan kemudian di bawah tekanan seperti itu, mungkin juga tidak semudah itu gitu. Tapi kalau misalnya aku disuruh milih, kayaknya aku sih paling masuk ya di green light itu. Gitu. Aku juga mikirnya gitu awal-awal apa sih bikin mereka berhenti ya sudah berhenti gitu. Tapi udah William bilang kan mereka kan mungkin panik kalau ditembakin dia masuk akal juga gitu. Jadi kalau aku sih gitu. Kalau yang ini kayaknya enggak deh. satu permainan lagi yang kelereng. Oh iya, kelereng. Nah, tapi kelereng itu kan random game sebenarnya kan. Kamu pokoknya bikin game apapun yang pakai kelereng, objeknya kelereng. Tapi kan banyak juga kan orang-orang yang ada yang main kelereng biasanya, terus ada yang main taruhan ya kan. Pertanyaanku, Apa? kalau waktu itu kamu main sama teman baikmu, sama aku, kamu mengalah atau? Hard decision. Waduh. Kalau di sini pasti aku ngomongnya ya enggak lah bro. Ya pasti aku nganu lah. Realistis ya? Enggak. Maksudnya kalau semisal kita di game itu ya, kita pasti ngomongnya kan ya enggak lah bro ya, aku pasti ngalah lah. Kita best friend apa segala macam bla 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 ya. Tapi kalau kita di Realistis ya? Kelihatannya aku nggak peduli. Mau itu temen, mau itu saudara, bahkan itu ada istrinya kan, istrinya sendiri. Iya. Kalau aku kalau sudah keadaan seperti itu tetap saling support apapun yang membuatmu bisa menang. Jadi dulu-dulunya berusaha. Ya alamnya ya kalau kalah ya kalah. Kecuali memang kamu dalam tanda kutip aku benar-benar ready untuk menyerahkan ini buat itu ya ada sih. Tapi kalau sama teman atau apa yang fair dari itu, kamu menurutku yang fair dari itu ya dua-duanya do the best gitu. Sampai kalah ya sudah benar-benar dia naturalis dia yang kalah. Gitu. Mau misalnya kalau misalnya pun nggak kalah dari kamu, mungkin juga kamu udah kalah dari dia di game berikutnya, kamu juga mati sama aja. Iya sih. Berarti mending bener ya. Jadi ya kita fair aja. Sportif aja sih. Karena kan sebenarnya bukan bermaksud untuk melakukan itu, tapi kamu kan ditekan untuk melakukan itu. Benar. Oke, sekarang kalau kalian gimana guys? Kira-kira kalau kalian gimana? Taruh di bawah mana? Komen di bawah ya. Sekarang kita masuk langsung ke Easter egg-nya atau hidden clue yang kita miss. Kira-kira yang pertama apa dulu? Kalau dari kamu? Ya itu baru tahu. Apa? Waktu tarik tambang borgolnya kakeknya itu nggak kepasang. Oh, oke. Itu sebenarnya cukup gak kelihatan sih sebenarnya. Cukup gak kelihatan. Tapi masuk akal. Tapi kalau kita benar-benar detailin, benar-benar kita zoomin, itu memang di bagian borgolnya kakeknya itu kayak kurang erat gitu loh, kurang erat gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin dia juga mengkhawatirkan timnya ini belum tentu menang gitu loh. Kalau semisal nanti kalah, dia bisa langsung ngelepasin ini, gitu. Lepasin terus ya alasan aja, semisal malfungsi gitu borgolnya bisa aja. Jadi menurutku sih cukup hebat sih. Tapi ya. si kakeknya itu ya cukup berani juga loh ya. Maksudnya kan waktu pas malam-malam ada gerebekan itu, yang perang itu. Gerebekan. Oh ya. Itu kan bisa aja kebunuh. Nah itu juga aku sempat bingung sih, soalnya kan mereka semua pada gaduh di bawah tuh, ya. pada gaduh semua. Tapi kenapa kok tiba-tiba si kakeknya ini langsung naik ke atas? Gimana caranya gitu? Tiba-tiba naik ke atas gitu.
Dan dia kan lambai-lambai kan. Melambai-lambaikan di CCTV. Tiba-tiba diberhentikan gamenya. Tiba-tiba diberhentikan. Nah, Iya. itu udah cukup jelas sih sebenarnya clue-nya sih. Jadi ya memang kalau yang kendaliin itu ya kakeknya. Oh ya, for your information ini aku bawa korek bukan untuk apa-apa. Tadi aku coba buat William dalgona. curang. Aku coba buat dalgona tapi ternyata nggak perlu pakai ini. Ternyata cuman gini-gini doang bisa. Oke, terus yang oh ya, sebenarnya ini yang pertama sih. Jadi dari nomor yang ada di dadanya itu 001 si kakek Ilham ini udah cukup Terbaca. mengisyaratkan sebenarnya, udah cukup mengisyaratkan kalau semisal dia nomor 1 yang ada di game ini atau yang buat game ini sebenarnya kakek Ilham. Kamu cukup ini kak, cukup notice gak itu? Apa yang Sebelumnya. mau Ya, tiba-tiba ada 001. tiba-tiba oh ya aku tipe orang yang ngikutin aja. Aku baru nyadar ketika selesai nonton baru oh iya ya. Sebenarnya udah jelas di ininya gara-gara ada 001 itu ya delete the game. Terus waktu apa lagi ya? Ada lagi? Waktu aku melihat di tempat mereka istirahat itu, Nah, kan sebenarnya kan ada tuh gambar-gambar di 3. oh, wallpapernya. Cuma jadi aku tuh kadang-kadang tak percaya dalam hati. Sebenarnya bukan ini gambar-gambar itu sudah mengisyaratkan game yang mereka mainkan berikutnya. Cuma ngapain mereka selalu tanya gamenya? Cuma aku nggak terlalu kritis di situ. Baru terakhir baru tahu, lo kan bukannya sudah itu kan. Kemudian yang kelereng itu loh, yang kakeknya bilang kok mirip kampungku apa jelas saya dia yang Ya, dia yang punya. Dia kok jelas aja lah. Terus kan yang lain kan punya masa lalu kan, satunya butuh uang apa. Dia kan cuma datang dengan kanker otak tok, butuh uang. Itu tuh dia nggak punya masa lalu. Nah. Sedangkan yang lain kan aku dulu ini kenapa apa gitu. Dan ini nyambung juga ke yang bagian scenes-nya apa itu siapa nama polisinya tuh? Ya, itulah. Junho. Sampai apa loh? Polisinya Junho namanya. Nah, yang waktu dia lagi di berangkasnya frontman itu kan waktu dia ngecek file berangkasnya itu kan langsung loncat ke 002. Betul. Ya kan 001 nggak ada. Jadi nyambung lagi ke Kurio. Oh baru nyadar kan? Oh, sampai segitunya Will. Baru nyadar kan? Jadi ya nyambung lagi ke Kurio tadi. Memang jadi nggak diceritain masa lalunya gimana, langsung di-cut dari situ langsung 002. 001 nggak ditampilkan. Mungkin banyak orang yang juga udah mulai notice sih itu sih. Tapi waktu nonton pertama pasti nggak notice. Cuman waktu selesai, oke, jadi karena itu disembunyikan itu 001. Gitu. Kemudian waktu dia kalah di kelereng nggak ditunjukkan kan ditembak tuh. Oh iya, nah waktu di kelereng juga. Yang di kelereng itu, kalau yang lainnya ditunjukin kan? Iya. Kayak yang itu yang cewek itu. Itu Si kan itu juga enggak kan, yang mana tuh? Ali. Ali ya. Jadi apa ada kemungkinan si Ali ini masih hidup ya? Nah, Itu kan juga gimana kita- teman? Kita nggak tahu sih itu. Kayaknya enggak. Hah? Enggak ada hubungannya sama. Ada hubungannya. Nah Kalau itu, kakeknya kan memang dia yang bikin game itu kan. iya Kalau si sih. Ali mah apa? Iya sih, dia dari awal aja udah susah. Tapi kasihan banget sih. Itu berhubungan lagi dengan yang teman baik apa enggak? Mau nggak mau terakhirnya juga pinter-pinteran. Iya sih. Cuman tadi yang Kurio bilang yang wallpaper tadi, sorry, flashback lagi, itu memang nggak kelihatan karena ketutupan ranjang sih. Iya betul. Tapi waktu selesai itu kan disingkirin semua ranjangnya baru kelihatan. Tapi sebenarnya kalau misal mereka nggak dibuat takut itu atau kan dia pasti panik kan, jadi nggak sempet mikirin hidden clue yang ada di sana. Tapi yang agak ngejengkelin dari game ini sebenarnya mereka memperbolehkan untuk curang ya. Jadi misalnya supaya berkurang nih orangnya, kita matiin sama-sama nih, ayo gitu. Kan
kan ya gimana ya? Ya untung aja nggak ada yang jago berkelahi di situ. Kalau itu Oh, ada Pak, Ada ya? yang Yang mana? preman itu, aku lupa namanya. bukan yang benar-benar ahli gitu. Kalau dia kan memang cuma bondo kuat aja kan. Iya Tapi sih. yang punya teknik atau misalnya mungkin polisi yang jago atau apa kan matiin semua selesai udah. Kalau Iman. Iman, kalau ada Iman di situ selesai semua mereka. Aduh. Terus apa lagi ya? Terakhirnya apa? Ya menurut kamu gimana? Di scene terakhir itu Sebentar, aku tanya, menurut kamu, gimana? menurut kalian film ini paling minim dilihat oleh anak umur berapa? Ya pasti di atas 18 lah. Oke. Terlalu brutal soalnya. Pada kenyataannya, menurut kalian? Gini, sekarang kan bener-bener viral tuh game ini, apa Squid Game ini kan bener-bener viral. Bahkan sampai anak-anak yang di bawah umur, bahkan kayak Lihat semua. keponakanku juga masih umur berapa, 7 tahunan gitu, tapi udah tahu itu loh, Kokoa, Cipiat, si Mita udah tahu itu semua kan. Terus tapi lucunya mereka nggak nonton sih filmnya. Ya untungnya nggak nonton gitu, jadi cuman tahu hype-nya doang. Iya, tapi aku yakin sih beberapa, karena internet kan sekarang, apalagi kamu lihat Netflix aja segitu bebasnya ya. Ya. Pasti mereka lihat sih. Aku aja kadang-kadang dapat pertanyaan dari anak-anak yang di bawah jauh, sudah lihat, sudah kamu lihat, iya bagus kok, ini bukan soal bagusnya, tapi ya yang menurut kamu gimana? Ya bagus, sadis, waduh, gawat. Nah terus habis gitu aku sempat bertanya sih, gimana kok mesti kita fokusnya kan yang di playernya doang kan. Nah terus cara ngerekrut si guardnya itu gimana sih sebenarnya? Ya betul. Ya, Untuk kan? membuat mereka straight gitu ya. Ya, No mercy at all. aku sempat bertanya kan, nggak tahu kalian sempat bertanya juga kan, kira-kira gimana caranya supaya untuk menentukan ini player, ini guard, sorry. Kan selama ini kita pakai sudut pandangnya mesti gimana cara ngerekrut playernya kan, pakai game itu kan, game yang apa itu namanya? Takji. Sama si siapa tuh pemerannya Goblin Kungyo ya? Apa Ngerti ya? Udah persiapan bro. Jadi ya itu aku sempat bertanya kenapa kok langsung ada guardnya itu loh. Sedangkan rekrutnya itu nggak jelas sih, maksudnya dari mana? Terus aku dapat satu hint yang begitu mencolok. Oh jadi kamu bertanya dan punya jawabannya sendiri. Tapi aku melepaskan ke kalian dulu. Kira-kira dari mana? Itu juga pertanyaan yang sama sebenarnya, aku gimana ya caranya orang guardnya yang benar-benar straight ya. Ada kan orang-orang bilang straight, tapi lama-lama aduh kasihan juga ya. Aduh orang jadi ini. Tapi yang ini kan guardnya kan semua nggak punya belas kasih tuh, langsung door gitu. Bahkan makanan yang diambil kelapannya ya sudah gitu. Itu susah juga. Gimana caranya? Mungkin memang orang-orang yang di penjara. Hah? Di penjara maksudnya? Ya orang-orang yang berbuat salah terus kayak dia melarikan diri kayak di penjara direkrut dari situ. Orang-orang yang memang Kriminal. Oh. betul nggak? Enggak. Ya, belum tentu sih. Tidak Jadi, semudah itu. Ini hintnya udah jelas sih sebenarnya. Jadi di awal waktu si Gongyo punya 2 kartu, kan ada kartu biru, kartu merah. Kebanyakan kan pilihnya kartu biru orang-orang. Sedangkan kalau kartu merah, semisal dia pilihnya kartu merah dan dia menang, dia harus jadi guide. Harus jadi guard. Iya Pak. Hah? Iya. Harusnya gitu Pak, harusnya lah ya. Soalnya mesti orang-orang dilihatnya selalu kartu biru. Padahal kan bisa ada opsi 2 sebenarnya, bisa dia pilih kartu merah. Tapi by the way, si yang bawa koper selalu yang bawa permainan itu nggak pernah kelihatan selama season awal ini ya. Hah? Ya. Dia kan cuma di awal doang, Mas. Oh,
di episode pertama doang. Iya, tapi selama jalan film itu dia nggak pernah kelihatan ya. Iya, cuman yang setelah terakhir terus Mungkin akhirnya dia tugasnya ngerekro. Gak tau sih, menurutku gitu. Gak tau kalau misal kalian punya pandangan lagi tentang Itu kayaknya juga pasti pemenang sebelumnya pasti. pemenang sebelumnya Bisa jadi jadi, kan? frontman. Hah? Jadi frontman. Bahkan yang jadi frontman kan udah kakaknya polisi itu. Bisa jadi kan? Mungkin ya. Bisa jadi. Mungkin sih. Ya ada dua kemungkinan itu lah. Kalau misal kalian ada kepikiran satu ide yang cukup mind blowing yang Ya. bisa beda sama kita Mungkin bertiga, juga ada Easter egg yang lain. Boleh. boleh langsung komen. Gitu. Nah, Ada lagi? Yang terakhir, Apa? kira-kira menurutmu, Nah, menurut kalian ceritanya bakal kemana? Setelah dia angkat telepon kan, si Gi-hunnya, terus dia kan kembali lagi. ya. Masa main lagi? Nah, makanya itu apa menurut kamu? kita langsung lihat di season 2 nanti. Gak tahu bro. Gak tahu. Enggak, spekulasi aja. Spekulasi. Menurutku ya. Kira Kira-kira mungkin ya si apa sih pemeran utamanya namanya? Gi-hun kan? Ya ya, si Gi-hun ini kelihatannya ngejar si siapa tuh? Si apa sih Cewek. rekrut nih? Yaitu Goblin. Ya, pin ngejar. Ya maksudnya ngejarnya itu dia memang ingin merobohkan apa organisasi yang permainan ini kayak atau ya apa menurut? Atau menghentikan menghentikan game ini Orang-orang. supaya nggak dimainin lagi sama orang-orang lain gitu. Kalau aku gitu sih. tapi yang masuk akal juga kan si patuanya udah mati, terus kenapa game itu masih berjalan? Oh, oh iya ya. Atau Enggak, mungkin enggak. belum mati, kita nggak pernah tahu. Enggak dong. Mungkin kakeknya kembar. Iya, karena ada beberapa kakek kan. Hah? Enggak dong. Hah? Ya nggak tahu. Yang nggak tahu lagi. Enggak dong. Kan Kan cuma satu gini, itu kan. kalau kita bilang dia sudah mati waktu ditembakkan, Nah. kemudian dia ada lagi di rumah sakit itu, gitu. Atau bahkan mungkin yang benar-benar yang diangkut sama polisi yang dibawa itu yang siapa? Oh iya betul. Mungkin saja si kakeknya udah nggak tahu lagi gitu. Bisa juga sih. Gitu. Nah orang ini kan dia itu sebenarnya kan intinya si kakek ini kan pingin melibatkan kamu di dalam permainan nih kayak film show gitu. Jadi itu sih. Gitu sih. Gila sih, ini benar-benar mind blowing sih di film. Keren, Jadi ya? kita bisa membuat teori yang begitu banyak ini Iya. di film ini. Bentar. Aku ada kepikiran satu lagi ya. Bener ya. Yang waktu dari tembak apa? Hadiahnya anaknya nembak. Itu sebenarnya ada simbolnya loh. Kan Yang dia apa? kasih kado. Apa? Yang apa yang? Yang kan dia punya anak tuh. Terus habis gitu ngasih kado. Kadonya bentuk apa ingat ya? Tembak. Bungkusnya Kotak. ada pitanya. Menggambarkan yang peti matinya itu Pak. Peti matinya tiap kali orang tembak kan mesti masuk peti mati itu. Peti matinya ya nggak sih? Wah itu teori terlalu jauh. Hah? Enggak, maksudnya ada beberapa ya itu hidden clue itu gitu loh. Kalau mengarah ke sana. Gak tahu sih, ini aku berpikir liar aja sih. Terus waktu tembak itu tembaknya kan keluarnya api. Itu juga mengisyaratkan kalau semisal orangnya yang mati dibunuh itu dibakar. Tembaknya api. Tapi nggak semua dibakar kan? Hah? Nggak semua dibakar. Oh dibakar dong? Itu ada yang oknum diambil tertentu. Oh ya, itu kan oknum itu. Oh di luar gitu ya? Di Nggak luar. tahu. Jadi dia memang kalau orang yang masih setengah hidup organnya diambil. Itu aja sih. Gak tahu ya. Kalau menurut kalian ada korelasinya nggak? Film gila tuh. Itulah hebatnya film ini loh. Kita sampai bisa seliar itu mikir gitu. Ya itulah netizen berteori. Kita kan juga Kalian punya netizen. teori apa lagi yang lain gitu? Ya. Netizen. Kalau kalian semisal ada apa ya hidden clue yang lain, kalian bisa share langsung ya di kolom komentar. Kita bebas menerima semua. Ya.
Oke, sekian dari waktu santai kita kali ini. Yuk. Sampai bertemu di waktu santai selanjutnya. Bye-bye. Oh iya guys, kalau semisal kalian mau main dalgona seperti kita tadi, kalian bisa langsung ke Haiwo Hungarian Cafe. Ayo, Haiwo. udah ya. HAEWOO. Ya, pokoknya tulisannya di sini ya, Haiwo Cafe and Bakery. Jadi alamatnya dari sini, Instagramnya dari sini. Ini kafenya enak banget, cozy banget. Jadi Recommended deh. recommended. Terus tadi ya kopinya enak, terus makanannya juga ada dessert gitu. Lengkap sih, di sini ada makanan Jepang juga. Bahkan kalau kalian menang, Ah ya, Oh, iya. kalau misal kalian menang dalgona candy tadi, kalian langsung dapat free drink. bahkan yang kalah dapat dana Yang kalah dapat Yang kalah pun dapat voucher Ya. 10.000. 10.000. 2000. Ini oke deh. Ini. Ya, kemarin dia kan kalah, jadi cuma 10.000. Kita langsung dapat kopi gratis. Jadi Iya. kita betul-betul rekomendasi ini cafe. Iya. Selain karena tempatnya enak, diskonnya juga banyak. Bahkan juga tadi beberapa langsung di supervisi sama pemiliknya sendiri langsung oke banget. Jadi berani. Gue recommended deh. Oke, see you guys. Thank you. Bye bye.